Om Swastiastu, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk anak-anak yang nanti akan menonton media pembelajaran ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai momen inersia. Nah, apa sih itu momen inersia? Momen inersia merupakan kemampuan untuk mempertahankan atau mengkondisikan gerakannya atau gerak suatu benda agar sama dari awal, atau pada gerakan rotasi atau dinamika rotasi adalah melingkar. Maka, momen inersia itu adalah kemampuan untuk mempertahankan atau mengkondisikan gerakannya agar tetap melingkar, masih sama dari awal hingga akhir. Nah, seperti itu. Atau dengan kata lain, singkatnya, Ibu mengartikan dengan kata momen inersia merupakan momen kelembaban. Kelembaban, ya, pengertiannya kalian pasti sudah tahu, ada dalam pelajaran kelas 1, di fisika kelas 1, beberapa hukum Newton. Sana sudah dibahas, apa sih itu kelembaban. Nah, seperti itu. Momen inersia momen inersia dirumuskan dengan massa dikalikan kuadrat jari-jarinya atau mr kuadrat. Jadi massa dikalikan dengan kuadrat jari-jarinya. Nah, seandainya ada beberapa massa, ada beberapa benda, maka tinggal ditambahkan sigma. Seperti dijumlahkan. M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, contohnya, rumus ini yang ada di sini, ini biasa digunakan untuk partikel. Jadi ini digunakan untuk mencari momen inersia sebuah partikel. Nah, Bu, kalau misalkan benda yang lain, nah, ada benda tegar namanya. Benda tegar, dia sudah memiliki rumus masing-masing. Nanti akan Ibu berikan kolom momen inersia benda tegar. Beberapa contohnya. Misalkan bola pejal, batang homogen, yang sumbunya berada di tengah, yang sumbunya berada di ujung. Seperti itu. Ada banyak sekali. Nah, sekarang kita bahas dulu yang mengenai partikel. Nah, ini momen inersia pada partikel. Misalkan, Ibu memiliki sebuah batang kayu yang ringan, sampai masanya terabaikan, menjadi pusat atau sumbu rotasinya. Nah, di sekitar batang ini ada beberapa partikel. Yang pertama ada M1 dengan jarak R dan M2 dengan jarak R. Dari R ini apa, Bu? R ini merupakan jarak partikel dari sumbu rotasi. Jarak partikel, ini partikelnya, ini sumbu rotasi. Jadi ini jarak partikel dari sumbu rotasi. Kebetulan momen inersia tidak sama dengan momen kayak kemarin. Momen inersia lebih mudah karena dia merupakan besaran skalar. Nah, jadi hanya ada, masih ingat kan? Besaran skalar hanya memiliki besar, tidak memiliki arah. Jadi penjumlahnya akan lebih mudah untuk kalian. Tinggal dijumlah seperti itu. Nah, selanjutnya, kalau sudah mengerti sampai di sini, mari kita bahas dulu contoh soal untuk partikel. Momen inersia pada partikel. Oke, bisa dilihat di layar ya. Nah, Ibu memiliki sebuah batang yang menjadi sumbu rotasi dengan beberapa partikel. Ada 3 partikel di sini. Ada partikel 1, M1 sama dengan 1 kilo, memiliki jarak 3 meter, M2 3 kilo, jaraknya 1 meter, lalu yang terakhir ada M3 yang berada di sumbu rotasinya dengan massa 2 kilo.
Nah, sebelumnya Ibu belum jelaskan ya, perbedaannya. Momen inersia masih sama, harus ada jari-jarinya. Maka, jika tidak memiliki jari-jari, tidak sesuai dengan rumusnya, tidak memiliki jari-jari, sama saja momen inersia 3, berarti nilainya 0. Nah, kita buat dulu, diketahui M1, M2, M3, R1, maaf di sini belum di edit, mungkin Ibu lupa. Jadi ada R1, R2, R3. Ditanyakan adalah momen inersia pada batang. Nah, momen inersia artinya keseluruhan, semuanya dibahas. Kita lihat penyelesaiannya, masih sama. Momen inersia sama dengan sigma mr kuadrat. Nah, dibuat M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat plus M3 R3 kuadrat. Karena di sini R3-nya 0, jadi nilainya yang di sini akan berakhir dengan 0. Tinggal dimasukkan nilainya semuanya, 3 kuadrat. Ini dikurung seharusnya ya. Jadi biar kalian tidak bingung, ini bukan 3M kuadrat, tapi 3M dalam kurung kuadrat. Jadi 3 kali 3 dapat 9. Dikalikan 3 kilo, dijumlah plus 3 kilo dikali 1 kuadrat. Nah, jadi 1 dikali 9 plus 3 dikali 1. Jadinya 9 plus 3 sama dengan 12 kilometer kuadrat. Nah, jadi satuan untuk momen inersia adalah kilogram meter kuadrat. Nah, seperti itu. Sampai di sana paham? Paling mudah. Momen inersia paling mudah dipahami ketimbang momen gaya. Momen gaya agak sulit, tapi menyenangkan menurut Ibu. Nah, selanjutnya kita bahas yang tadi Ibu bahas. Jika momen inersia pada benda tegar. Nah, itu kurang ya, inersia seharusnya, bukan inesia. Ya maklumi, sudah tua Ibu. Oke, momen inersia benda tegar ada beberapa jenisnya. Ada beberapa jenis benda tegar. Yang pertama ada batang homogen. Yang Ibu bahas tadi, batang homogen dengan porosnya ada di pusat atau ada di tengah. Yang kedua, batang homogen yang porosnya atau sumbu putarnya berada di ujung. Nah, dari sini rumus momen inersianya akan berbeda. Kok bisa, Bu? Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Misalkan contoh soalnya nanti kita bahas, ada contoh soalnya. Tentukan momen inersia benda tegar, yaitu batang homogen pada poros ujung. Misalkan seperti itu. Maka rumus yang digunakan nanti adalah ini, I sama dengan 1/3 ml kuadrat. Nah, kok di sini L, Bu? Tadi kan R. Sudah Ibu jelaskan di awal. M kah, L kah maksudnya sama, yaitu jarak partikel dari sumbu rotasinya atau jari-jari sebuah benda. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya masih ada beberapa silinder pejal. Lalu ada silinder pejal ada 2. Lalu ada silinder berongga, bola pejal, bola berongga, dan pelat segi 4. Ada banyak ya. Jadi nanti jika ada pertanyaan, jika pertanyaan tidak menunjukkan ciri-ciri, tidak ada menunjukkan apakah itu merupakan benda tegar atau tidak, kita gunakan rumus umum, yaitu I sama dengan mr kuadrat. Jika dia menyebutkan, di soal disebutkan apakah itu bola pejal, bola berongga, silinder berongga, maka yang digunakan sesuaikan dengan benda tegarnya. Nah, contoh soal kita akan bahas selanjutnya. Ini momen inersia benda tegar. Sebuah bola pejal
bermasa 2 kg dengan jari-jari 40 cm menggelinding pada bidang datar. Tentukan momen inersia bola pejal tersebut. Sudah diisi ya, bola pejal. Nah, jika bola pejal maka ini rumusnya. I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, yang diketahui apa? Massa 2 kg, massa bola pejalnya, dengan jari-jari sebesar 40 cm. Ingat, setarakan menjadi 0,4 meter. Kalau seandainya Bu, massanya itu 200 gram, lalu massa jari-jarinya juga dalam satuan sentimeter. Nah, kalau seperti itu hasilnya mungkin boleh dalam gram sentimeter kuadrat. Kalau mau dirubah juga disetarakan boleh. Tapi jika berbeda seperti ini, setarakan sesuai dengan SI atau standar internasionalnya. Oke, yang ditanyakan momen inersia ya. Dijawab, tinggal masukkan rumusnya. I sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, M-nya 2 kg, R-nya 0,4 meter. Dikuadratkan ya itu ya, bukan meter kuadrat, tapi 0,4 meter dikuadrat. Artinya 0,4-nya juga dikuadratin. 0,4 kuadrat itu hasilnya 0,16. Jadi 2/5 dikali 2 kg dikali 0,16. 2 dikali 0,16 hasilnya 0,32. Dikalikan 2/5 maka hasil akhirnya adalah I sama dengan 0,128 atau 0,128 kilogram meter kuadrat. Nah, sampai di sana apakah ada pertanyaan? Jika tidak, maka silahkan kalian catat yang ada dalam video ini, lalu kerjakan soal yang nanti akan Ibu lampirkan. Oke, kerjakan di buku catatan seperti yang pertama. Akan Ibu beri nilai untuk itu. Terima kasih.